Lagi asik ngontenin barang hasil belanjaan, tiba-tiba aja polisi datang entah mau ngapain. Dan ternyata polisinya datang karena ditelepon sama anaknya nenek. Kata pak polisinya, aku yang dilaporin sama dia karena sering ngajakin dia berantem. Terus kalian tahu nggak sih, polisinya nanya sama aku, katanya apa benar kamu sering ngajakin dia berantem? Ya aku jawab aja, bener pak. Tapi aku bilang aja sama bapaknya, gimana nggak ngajakin dia berantem coba? Soalnya dia sering marahin nenek, gangguin kita tengah malam juga. Dan gak lupa juga aku kasih bukti sama pak polisinya kalau orang gila itu sering banget gangguin kita. Hampir setiap hari polisi datang ke rumahnya nenek karena sering banget ditelepon sama orang gila itu. Bukan polisi aja yang sering dia telepon guys, tapi ambulan juga sering banget dia telepon. Satu hari itu bisa sampai 3 kali ambulan itu datang ke sini. Iya hatta kena menjajah jamak dengan tulen bay dengan jogang stres kan cekero plebalin. Jadi jangan kira pekerjaan aku di Taiwan ini semudah itu ya guys. Sebenarnya yang terjadi itu ya kayak gini. Aku sering berhadapan sama polisi, sering berhadapan sama manusia zombie karena tingkah laku anaknya nenek kayak zombie banget guys. Dan yang paling serunya lagi, kan dia yang laporin aku ke polisi. Tapi yang mau dibawa ke kantor itu dia. Tapi polisi di sini nggak semudah itu ya bawa orang ke kantor. Katanya harus ada persetujuan dulu dari keluarganya baru setan bisa dibawa. Walaupun dia sudah terbukti bersalah. Padahal dia baru 1 minggu di sini. Tapi kasusnya udah banyak banget. Kasusnya bukan sama aku aja ya. Sama tetangga juga ada loh. Nggak jadi deh, aku review barang satu persatu. Gara-gara tingkah lakunya orang gila itu. Kontenku jadi kacau balau. Nggak nyambung banget. Yang dikontenin apa, tapi yang diceritain apa. Intinya di sini aku lagi beresin barang buat stok bulan puasa. Jadi buat teman-teman yang mau ke Taiwan, kalian harus bener-bener siapin yang namanya mental kalian. Soalnya ujian kita di sini beda-beda. Kalau fisik nggak apa-apa nggak kuat, yang penting mental kalian harus bener-bener kuat di sini. Ini juga tips buat teman-teman yang susah berat badannya turun yang masih di rumah, silakan kalian ke Taiwan aja. Kalian nggak perlu capek-capek olahraga untuk nurunin berat badan kalian, karena berat badan kita akan turun secara drastis di sini. Selain pikiran tidak karuan, makan juga kita kemecak-kemecak di sini. Ya udah ya guys, videonya sampai di sini dulu. Soalnya aku mau lihat orang gila dulu. Jangan lupa tonton video aku selanjutnya ya. See you next time. Bye bye Tachia. Xie ni. Kalau orang sini itu kalau pikunnya itu nggak kira-kira ya, pokoknya aneh-aneh aja, ada aja kejadiannya. Ini kenapa itu sayang? Dia laporin aku tapi dia sendiri yang diproses. Pasal apa? Dia ada gangguin aku sama nenek, tapi cuman dia sebentar, dia pun dibawa sebentar. Katanya proses lanjutan nunggu saudaranya libur kerja dulu, soalnya harus ada persetujuan penangkapan dari dia juga. Astagfirullah. Ini repot banget ya, mau nangkap orang juga harus nunggu persetujuan dari keluarganya. Kayak mana? Karena si kakeknya ini ya namanya udah tua, mungkin dia pikun banget gitu kan ya. Nih aku juga udah takut loh saya, tapi aku bising denger dia ngomong terus nih. Emang kamu diganggu ya dek? Itu yang laporin, itu yang lapor dia yang ditahan. Aduh, memang aneh ya ini orangnya. Orang Taiwan tuh kalau pikun tuh enggak kira-kira. Sesama perantauan yang rukun gitu kenapa? Masih belajar buat rukun mbak, tapi orangnya ngajak berantem terus, bingung kenapa. Kenapa akunnya diseret sama polisi? Kenapa dia? Itu mantan si nenek bukan? Itu adiknya ya? Adiknya apa anaknya tadi dibilang? Fix nenekku banget, semua orang ditelepon polisi, ambulan, semuanya ditelepon. Walah banyak juga ya yang kayak gini. Emang rata-rata ya kalau orang tua itu ya namanya pikun itu ya nggak dibuat-buat ya, memang mungkin udah bawaannya apa gimana ya, apa mungkin dia itu kecilnya dia memang seperti itu apa bagaimana, aku juga kurang paham karena aku juga belum mengalami ketuaan, jadi begitu ya guys. Ini harus tetap semangat ya kak, belajar kayak uang sendiri ya ceh. Alhamdulillah kalau makan enggak deh. Lu orang Lombok bahasanya kayak Lombok. Oh ini habis berapa semua itu dek? 2000. Aku malah naik BB karena nggak semua orang ya yang datang ke Taiwan itu
gemuk kurus ya, yang jadinya yang darinya gemuk ke kurus itu enggak semuanya. Buktinya aku walaupun majikannya cerewet dulu ya, majikan saya cerewet bukannya aku kurus, tapi aku malahan kayak kurang makan, itu bawaannya tuh pengen makan terus gitu kan. Karena majikannya pelit jadi nggak bisa kurus guys. Jadi nggak semua orang kalau majikannya cerewet itu kurus ya, nggak semua. Moga ada yang sebagian itu kalau mereka tekanan batin itu jatuhnya kayak trauma, sakit hati atau menekan perasaan ya. Kalau kita sakit hati jatuhnya malah lebih ke makan yang kenyang gitu, harus makan makan. Beda beda, semua orang beda beda ya bawaannya ya. Aku bingung terus, yang gaji kakak siapa? Anaknya jahat, ada anak nenek yang lain. Aku tambah gendut ditawan 9 tahun dari BB 4755, nah kan. Jadi itu enggak semua ya yang datang di sini yang awalnya gendut terus ke sini datang itu jadi tambah gendut juga banyak. Itu pun tergantung juga majikannya, tergantung juga hormon si mbaknya juga ya. Kalau si mbaknya hormonnya baik, kalau dia dimarahin sakit hatinya dipendem sendiri, bukan sakit hatinya langsung ke makanan, itu udah beda lagi jatuhnya. Kalau aku udah minta pindah, iya cie, capek banget di sini. Mbak tahu dulu Taiwan Yunlin. Oh, untungnya Cice paham bahasa. Kalau tidak pasti kena. Aku masih belajar bahasa. Banyak yang nggak ngerti. Jadi yang bayarin gaji siapa? Masih banyak anaknya nenek yang lain. Pasti anak Lombok nih. Dikira di Indo ya C, ternyata polisi Taiwan. Iya C. Pokoknya jajan nih hau ya bener, orang Lombok nih. Kak, kalau minimal usia PRT berapa ya? 21. Lebih fokus ke jajan ya. Ya tadinya kan si mbaknya ini lagi ngurusin jajan ya kan. Ternyata malah ada polisi yang datang gitu loh. Lah kakak orang Lombok, kita sama. Payu sugul bahasa kak, sehat-sehat kak di sana. Ya Allah, sumpah cek, kerja sama satu rumah majikan ya berupa ragam tingkah laku majikannya. Iya, beda orang beda cerita ya cek, tetap semangat nih. Aduh, ini orang nggak tahu kemana. Tayang je juluang joget uah terus lah julun anakan. Malasku ingat nagamaken. Brembe kabar kak. Alhamdulillah. Tiba-tiba basi sasak semangat. Semangat ya kak. Ibuku juga ditawan. Emang sekejam itu tawan. Ya c, beda-beda nasib. Hati-hati mbak, ngeri dah kalap. Ternyata aku ada ya yang sesama kayak gini. Pire salah bukan belanjaan tidak 2000 lebih. Lah ngapain coba nelpon ambulan kalau kalau enggak dibutuhkan, kocak anjir bosnya. Ya saya, aku juga bingung. Meratai kepaken bayi dengan jugang.